Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Namun sebelum kita memasuki ke penjelasan makalah atau pembahasan makalah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Said Taufikur Rahman Bahsin, program studi pendidikan bahasa Arab semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah. Oke, sekarang kita akan memasuki pembahasan makalah yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Makalah pada hari ini yaitu berjudul Manajemen Kesiswaan. Kebutuhan siswa dalam mengembangkan dirinya tentu saja beragam. Seperti di satu sisi para siswa ingin sukses dalam hal prestasi akademik, di sisi lain juga ingin sukses dalam hal sosialisasi, dan ada juga siswa yang ingin sukses dalam segala hal. Pilihan-pilihan yang beragam tersebut tidak jarang menimbulkan masalah bagi siswa. Oleh karena itu, layanan bagi siswa atau peserta didik sangat-sangat perlu dikelola dengan baik, agar tercapainya keinginan para siswa tersebut. Manajemen kesiswaan berupaya mengisi kebutuhan akan layanan yang baik tersebut, mulai dari siswa masuk, mendaftarkan diri ke sekolah, sampai siswa tersebut menyelesaikan studinya di sekolah tersebut. Maka dalam hal ini muncullah rumusan masalah yang akan kita bahas pada makalah kali ini. Yang pertama, apa pengertian manajemen kesiswaan? Kemudian yang kedua, apa tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen kesiswaan? Kemudian yang ketiga, apa ruang lingkup manajemen kesiswaan? Sekarang kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Dalam arti lain, manajemen kesiswaan yaitu mencakup suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan bagi peserta didik di kelas maupun di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen kesiswaan. Oke, yang pertama, tujuan manajemen kesiswaan. Tujuan manajemen kesiswaan yaitu mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur. Seperti mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, fungsi manajemen kesiswaan. Fungsi manajemen kesiswaan yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Atau dapat dikatakan, fungsi dari manajemen kesiswaan ini ialah wadah bagi peserta didik untuk melakukan atau mencari jati dirinya dengan mengembangkan diri semaksimal mungkin, sehingga potensi yang ada pada dirinya muncul. Kemudian, agar tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan dapat tercapai dengan maksimal, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, yaitu siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek. Dalam artian, peserta didik menjadi pelaku. Contohnya, pelaku kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah atau yang dilaksanakan oleh sekolah, sehingga peserta didik dapat mengembangkan dirinya, sehingga potensi yang ada dalam peserta didik
dapat muncul dan berkembang dengan baik. Prinsip yang kedua yaitu keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan sebagainya. Dengan artian, manajemen kesiswaan di sekolah tersebut harus mendalami atau harus memahami dengan keadaan peserta didik yang sangat beragam. Contohnya, minat yang dimiliki oleh peserta didik beragam. Dan manajemen kesiswaan pada sekolah tersebut harus memancing potensi atau memancing minat yang ada pada peserta didik sehingga peserta didik dapat mengembangkan dirinya dengan baik. Kemudian prinsip yang ketiga, pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkannya. Dan hal ini menuntut kepada pendidik atau seorang guru untuk memotivasi atau membuat pelajaran yang mereka ajarkan kepada peserta didik menjadi pelajaran yang disukai oleh peserta didik, sehingga peserta didik termotivasi atau menyenangi pelajaran tersebut. Sehingga tidak ada alasan, malas-malasan, atau apapun dari peserta didik karena dia tidak menyukai pelajaran yang diajarkan oleh gurunya tersebut. Dan ini menjadi tuntutan kepada seorang guru agar membuat pelajaran yang mereka ajarkan disenangi oleh peserta didik. Prinsip yang keempat atau prinsip yang terakhir yaitu pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif tetapi juga afektif dan psikomotor. Sebelum membahas maksud daripada prinsip tersebut, kita langkah lebih baiknya mengetahui pengertian dari kognitif, kemudian afektif dan psikomotorik. Pengertian kognitif yaitu semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kemudian yang dimaksud afektif yaitu merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Kemudian psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Dan arti daripada prinsip yang keempat ini yaitu pengembangan peserta didik tidak hanya cukup kepada ranah kognitif, tapi juga perlu di ranah afektif dan psikomotorik. Karena ketiga hal ini bisa dibilang berkesinambungan antara satu sama lain dalam pengembangan peserta didik. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik yang pertama yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik yaitu melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan sekolah. Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini yaitu merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dan menyusun program kegiatan kesiswaan. Kemudian yang kedua, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Dan langkah-langkah rekrutmen peserta didik bisa menggunakan atau bisa melakukan seperti pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka, waktu dan tempat seleksi yang meliputi hari, tanggal, jam, dan tempat seleksi ke sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut atau di sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik. Seleksi peserta didik penting dilakukan karena mencegah calon peserta didik melebihi dari daya tampung yang tersedia di lembaga pendidikan tersebut, sehingga perlu dilakukan seleksi ketika penerimaan calon peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik siswa baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi
dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah tempat peserta didik itu akan menempuh pendidikan. Situasi dan kondisi ini menyangkut lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Tujuannya yaitu agar peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian yang kedua, agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Dan yang ketiga, agar peserta didik siap menghadapi lingkungan yang baru, baik secara fisik, mental, dan emosional, sehingga ia merasa betah dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah, serta dapat menyesuaikan dengan kehidupan sekolah yang baru. Dan yang kelima yaitu penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan atau sebuah sekolah mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu ditempatkan atau dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah sebagian besar didasarkan pada sistem kelas. Yang pertama, fungsi integrasi, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. Pengelompokan ini didasarkan atas kesamaan yang ada pada peserta didik. Pengelompokan ini didasarkan menurut jenis kelamin, umur, dan sebagainya. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran yang bersifat klasikal. Kemudian yang kedua, fungsi perbedaan, yaitu pengelompokan peserta didik didasarkan kepada perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan, dan sebagainya. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran individual. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Langkah berikutnya dalam manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan sehingga mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman ini, peserta didik harus aktif melaksanakan berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, lembaga pendidikan atau sekolah. Dalam pembinaan peserta didik ini biasanya melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekstrakurikuler atau tempat atau wadah peserta didik untuk mengembangkan dirinya yang berkaitan dengan minat peserta didik tersebut atau yang lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan peserta didik di sebuah lembaga sekolah atau lembaga pendidikan sangat diperlukan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan ini dimulai sejak peserta didik itu diterima di sekolah tersebut sampai mereka tamat atau meninggalkan sekolah tersebut. Pencatatan tentang kondisi peserta didik diperlukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai wujud tanggung jawab lembaga agar pihak-pihak terkait dapat mengetahui perkembangan peserta didik di lembaga tersebut, terutama orang tua peserta didik tersebut. Dan hal ini mencakup beberapa hal yaitu buku induk siswa, kemudian daftar nilai, buku rapot, dan lain-lain. Dan ruang lingkup manajemen pendidikan yang terakhir yaitu kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga pendidikan atau sekolah tentang telah selesainya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Setelah peserta didik selesai mengikuti seluruh program pendidikan di suatu lembaga pendidikan dan berhasil lulus dan ujian akhir, maka kepada peserta didik tersebut diberikan surat keterangan lulus atau sertifikat atau biasanya yang kita kenal ijazah. Ketika peserta didik sudah lulus, maka secara formal hubungan antara peserta didik dan lembaga telah selesai. Namun demikian, diharapkan kepada peserta didik tetap menjaga hubungan antar para alumni dan sekolah tetap terjalin. Hubungan antara sekolah dengan para alumni dapat dipelihara lewat pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh para alumni atau yang biasa kita kenal dengan reuni. Kemudian yang terakhir kesimpulan, yaitu kesimpulan dari makalah manajemen kesiswaan, yaitu manajemen kesiswaan dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah atau menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut. Dan manajemen kesiswaan mempunyai tujuan, fungsi, dan prinsip. Yang pertama, tujuan manajemen kesiswaan adalah
mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut berjalan lancar, teratur, dan tertib. Kemudian fungsi manajemen kesiswaan yaitu sebagai wadah peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal mungkin atau semaksimal mungkin, baik yang berkaitan dengan segi individualitasnya, segi sosialnya, ataupun yang lainnya. Kemudian agar tujuan dan fungsi manajemen pendidikan ini tercapai, maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, siswa harus diperlakukan sebagai subjek dan bukan objek. Kemudian yang kedua, keadaan dan kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya siswa hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Kemudian yang keempat, pengembangan potensi siswa tidak dapat hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Kemudian ruang lingkup manajemen kesiswaan, yang pertama analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua rekrutmen peserta didik, yang ketiga seleksi peserta didik, yang keempat orientasi, yang kelima penempatan peserta didik atau pembagian kelas, yang keenam pembinaan dan pengembangan peserta didik, kemudian yang ketujuh pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir kelulusan dan alumni. Dengan dibacakannya kesimpulan tersebut, maka berakhir pula pembahasan makalah pada kesempatan kali ini. Namun sebelum saya tutup, saya mengutip salah satu perkataan dari Stephen Covey, yaitu manajemen adalah keefektifan dalam menaiki tangga kesuksesan. Kepemimpinan menentukan apakah tangga tersebut bersandar pada tembok yang kokoh. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.